Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk mendekat, nikmat akses, nikmat waktu, nikmat umur, nikmat taufik, sehingga kita bisa bersimpuh di hadapan Allah tabaraka wa taala di pagi hari ini, dimulai dari qabliyah subuh, salat subuh, zikir pagi, lalu kita dipertemukan dengan salah satu karya besar para ulama, yaitu Riyadhus Shalihin, sebuah masterpiece yang diterima oleh umat, dikaji oleh para ulama di berbagai macam tempat dan waktu, ditulis oleh seorang nama besar dalam dunia ilmu, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi' dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menjaga kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita. Semoga Allah menjaga umat dimanapun berada, khusus yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan kesabaran untuk mereka, memberikan pahala yang berlimpah, memberikan kekuatan iman, keistiqomahan, dan semoga Allah SWT memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan menyembuhkan yang luka dan sakit. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana schedule kita bahwa kita di hari Sabtu kita buka sesi diskusi atau tanya jawab, dan itu salah satu metode para ulama dalam belajar, dan itu salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Jibril datang untuk memberikan ilmu, tapi dalam bentuk bertanya kepada Nabi kita SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan itu hal yang sangat penting, hadirin sekalian. Dan hadirin Allah muliakan, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa memanfaatkan momen ini. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, kru, dan saya sangat bersyukur untuk kajian ini, banyak ilmu yang saya dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita hanya copy paste ilmu ulama dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, dan yang keliru datangnya dari pribadi dan syaitan. Semoga menjadi amal jariah yang tidak ada putusnya buat Ustadz, keluarga, dan seluruh kru. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga bagi yang bertanya dan yang mengikuti kajian ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya, saya mempunyai masalah yang bertahun-tahun belum selesai. Saya meyakini semua atas dosa-dosa saya di masa lalu sampai hari ini.
dan khususnya terhadap almarhum ayah saya. Pertanyaan saya, apakah kesulitan, kesusahan, dan masalah yang belum selesai, apakah ini hukuman Allah atau ujian buat saya, Ustadz? Dan bagaimana caranya agar Allah memaafkan doa saya kepada ayah saya yang sudah meninggal? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Biiznillah ya. Semoga perasaan seperti ini dan pertanyaan seperti ini menunjukkan harapan dan optimisme terhadap yang bertanya dan masa depan ke depan, karena meyakini bahwa masalah yang kita hadapi atau yang belum selesai itu disebabkan kesalahan masa lalu, khususnya kepada orang tua, itu hal positif. Gak mudah punya mentalitas seperti itu, karena banyakannya adalah, dan ini lebih sangat mudah, kita nyalain orang gitu. Ini gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Dan kalau kita sebagai anak, kita nyalain orang tua gitu loh. Ayah saya nggak pernah didik saya, ibu saya nggak pernah ngajarin saya, terus saja. Walaupun itu fakta. Tapi apakah mentalitas menyalahkan orang, apalagi orang tua, itu membuat kita berkembang, membuat kita menjadi baik, membuat kita semakin maju? Jawabannya tidak. Jadi ketika kita berpikir demikian, maka optimislah, ini adalah salah satu tanda kebaikan. Ini tanda kebaikan, dan itulah yang yang perlu kita jaga dan kita asah dan kita perbaiki. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari dosa-dosa kalian. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa-dosa kalian. Namun hadirin Allah muliakan, apakah hanya satu sisi ini saja? Jawabannya tidak. Kita harus melibatkan sisi yang lain. Kita harus melibatkan angle yang lain. Di antaranya sabda Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang atau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji mereka. Jadi bukti cinta itu adalah ujian, atau ujian adalah bukti cinta. Ujian adalah salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau merupakan bukti atau indikator Allah mencintai kita. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Seseorang itu diuji dan diberikan musibah sesuai dengan kekuatan agamanya. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Selalu mainkan dua sisi. Dan setiap kondisi, setiap kita itu punya dua sisi itu. Bukankah sebaik-baik orang bertakwa, dia tetap masih punya dosa? Dia tetap masih punya dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Orang saleh itu bukan bersih dari dosa walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Orang saleh adalah ketika pahalanya lebih besar daripada dosanya, dan dia tidak melakukan dosa-dosa yang menghancurkan, mubiqat, seperti kesyirikan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti dia steril dari dosa. Jadi hadirin, ini yang perlu kita. Dan yang berikutnya, sangat mungkin terjadi itu disebabkan dosa kita kepada orang tua. Siapa di antara kita yang benar-benar steril, sikapnya semuanya bagus kepada orang tuanya? Kita hidup dengan mereka puluhan tahun, dan kita hidup dengan kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kekurangan ilmu kita. Sangat rentan kita melakukan kesalahan kepada mereka. Maka tobat-tobatan nasuha, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat.
Lalu jadilah hamba yang bertobat, lalu meningkatkan iman dan beramal soleh, sebagaimana surat Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah orang-orang yang keburukannya Allah ganti dengan kebaikan. Jadi tugas kita adalah bertobat, lalu tingkatkan iman kita, lalu isi hidup kita dengan amal soleh, maka Allah akan ganti keburukan kita dengan kebaikan. Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan. Itu harus kita lakukan, bukan meratapi lalu sebatas berpangku tangan karena merasa ayah sudah meninggal atau ibu sudah meninggal. Ya, mereka sudah meninggal, tapi masih ada banyak yang bisa kita kerjakan. Dan inilah indahnya agama kita, bahwa meninggalnya orang tua kita itu bukan jalan buntu untuk berbakti. Bukan jalan buntu untuk berbakti. Masih terbuka beberapa cara yang sangat efektif untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi perbaiki iman kita, perbanyak amal soleh kita, jadilah orang yang soleh, lalu perbanyak doakan orang tua kita. Maka itu cara untuk mengubur kesalahan kita sebelumnya kepada mereka, dan tetap optimis dan perbaiki kehidupan kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, saya mau tanya, saya itu sangat temperamental. Jadi kalau marah itu spontanitas dan langsung meledak tanpa ampun. Ya memang biasanya kalau marah itu spontanitas ya. Jarang ada, saya ada rencana marah besok loh. Kalian hati-hati semua. Kan jarang ada orang kayak begitu. Saya ada rencana marah 3 hari yang akan datang. Jadi apalagi temperamental itu biasa spontanitas dan langsung meledak tanpa ampun. Setelahnya saya selalu merasa sangat menyesal dan berniat untuk bisa lebih bersabar lagi. Tapi selalu tidak bisa. Saya sudah baca istighfar dan merubah posisi ketika marah misalnya. Sudah mengingat marah itu dosa, sudah tahu hadits jangan marah bagimu surga. Tapi kenapa ketika marah semua pengetahuan itu seperti tidak ada artinya? Sudah meminta kepada Allah pertolongan dan bantuan supaya bisa menjadi manusia yang baik, tapi masih seperti ini. Temperamen sekali, mohon bimbingannya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita ingatkan lagi, jangan lupa mengucapkan salam sebelum bertanya. Dalam riwayat as-salam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bertanya tanpa salam fala tujibuh, jangan dijawab pertanyaannya. Oh, jadi pertanyaan saya nggak dijawab nih Pak Ustaz, didiskualifikasi. Enggak, dijelaskan sebagian para ulama, hadis tersebut bukan letterlock dipahami seperti itu, tapi sebagai penekanan bahwa pentingnya menjawab, pentingnya mengucapkan salam. Dan juga jangan lupa doakan ulama-ulama kita dan sosok-sosok yang telah mengajarkan kita ilmu gitu. Doakan Imam Nawawi dan lain-lain gitu. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau nggak bisa balas, doakan. Jadi kita tuh diperintah untuk membalas. Itu nggak boleh lupa dari hati orang beriman. Kalau ada orang berbuat baik, PR kita adalah membalas. Lalu doakan. Kalau nggak bisa, baru cukup berdoa. Jadi doa itu udah opsi terakhir. Hanya berdoa maksudnya. Doa itu pertama dan terakhir tentu saja. Tapi hanya doa itu opsi terakhir ketika kita nggak bisa balas. Nah kalau kita udah nggak doakan,
udah nggak balas, nggak doakan. Terus bagaimana kalau Allah tanya kita pada hari kiamat nanti, dan Allah berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Tapi mungkin penanya belum tahu, dan semoga bisa diperbaiki. Beliau mengatakan, sudah tahu hadis jangan marah bagimu surga, tapi kenapa ketika marah semua pengetahuan itu seperti tidak ada artinya? Testimoni beliau menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu bukan maklumat, tapi ilmu itu ilmu nafi. Dan ilmu nafi tidak cukup hanya dengan mengetahui, mengerti, atau membaca, atau mendengar, atau mengikuti kajian. Nggak cukup. Itu penting, tapi nggak cukup dengan itu buktinya. Dan sebenarnya kita sendiri adalah bukti dalam kasus-kasus seperti ini. Tapi ini contoh karena mengangkat dan mengakui. Jadi ilmu nafi itu nggak cukup dengan membaca, mengetahui, mendengar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Qasim, bahwa kita baru dapat ilmu nafi jika kita menunaikan hak-hak ilmu, atau bahasa yang lebih simpel, beradab dengan ilmu. Itu poinnya, beradab dengan ilmu, baru kita akan dapatkan. Kalau cuma mengetahui la taghdab walakal jannah, itu bagus, tapi jauh lebih mudah. Pertanyaan, bisa nggak kita manfaatkan hadis tersebut ketika ada pemicu, ada trigger, ada pematik? Nggak bisa kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang diberikan taufik oleh Allah adalah orang yang menunaikan hak ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qasim dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaannya gimana tunaikanlah hak ilmu, gimana caranya? Pelajari adab-adab dengan ilmu, misalnya dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim, atau Ta'lim Muta'allim, atau kitab Ta'limul Ilm, atau ada banyak kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Jadi ada banyak buku tentang membahas tentang itu. Itu solusi komprehensifnya. Solusi komprehensifnya. Adapun kalau solusi secara khusus masalah ini, jadi itu harus dijalanin itu. Kalau nggak dijalanin nggak akan bisa. Harus memberikan hak ilmu. Dan khusus masalah temperamen, hadirin Allah muliakan, ini harus ada upaya sebelum itu terpatik atau itu terprovok dan itu meledak. Susah kalau kita baru berikhtiar ketika itu meledak. Tapi penanya sudah mengatakan, saya kan udah minta tolong sama Allah. Iya, tapi pertanyaannya bagaimana kualitasnya? Dan kalau kualitasnya udah bagus, butuh waktu. Tapi seringkali kan kalau kita tuh merasa sudah, tapi ternyata belum. Saya tuh udah sholat. Ini bukan penanya ya, kita lah, termasuk yang bicara. Seringkali kan dalam hidup tuh, saya kan udah sholat. Iya sudah sholat, tapi kan belum khusyuk, belum benar-benar meresapi. Saya kan udah ngaji misalnya, tapi kan belum menunaikan hak ilmu. Saya kan udah doa, iya, tapi kan belum benar-benar melibatkan hati. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada dalam kondisi Anda yakin banget diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak anak contoh gitu. Sesuatu yang sudah kita kerjakan ternyata masih banyak kekurangan di sana di sini, dan kekurangan itu yang membuat semuanya tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka evaluasi. Dan doa ketika marah apa, Dirin? Doa ketika marah. Lupa ya. Jarang marah ya. Terakhir marah tahun 1900 berapa?
Aku tuh lupa karena udah lama gak marah Pak Ustaz. Terakhir marah tuh 31 tahun yang lalu. Jadi gak pernah diamalin. Udah marah apa? A'udzubillahi minasyaiton. Sebagaimana keterangan Nabi SAW. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Jadi marah emosi dengan syaitan itu gak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ingin menekan temperamen kita, kita harus jaga jarak dengan syaitan dalam setiap episode kehidupan kita. Bahkan jadikan syaitan musuh, gitu Pak ya. Kalau syaitan ajak ke kanan, kita ke kiri. Kalau syaitan ajak ke kiri, kita ke kanan. Walaupun gak ada hubungannya dengan emosi. Karena dia ini sumbernya tuh dia. Makanya doa marah itu a'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Jadi kita harus cut sumber masalahnya. Jadi sumber masalah sumber amarah itu bukan sikap seseorang kepada kita, bukan. Sumber amarah itu bukan ucapan seseorang, bukan. Ada banyak orang diserang, dizolimi dan dicaci maki lebih parah daripada kita, biasa aja. Rasulullah SAW, lihat bagaimana Rasulullah SAW. Lihat bagaimana para anbiya wa rusul. Lihat Rasulullah SAW. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat Nabi Yaqub alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukan tentang sikap orang, ini tentang pengaruh dari syaitan. Maka hindari hal-hal, dan Allah mengatakan, Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada para ulama, khususnya Imam Nawawi, dan kepada saudara-saudaranya. Mana ini? Oke. Dan semoga Allah senantiasa menjaga, memberikan kemudahan kepada Ustadz, keluarga, dan para tim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya. Semoga memberikan keberkahan kepada penanya dan seluruh hadirin yang mengikuti kajian ini dan seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saat ini ayah saya qadarullah sakit kanker kurang lebih sudah 2 tahun, dan 1 tahun terakhir ayah saya sering sekali masuk rumah sakit, dalam sebulan bisa 3 kali. Usia ayah saya 67 tahun. Pertanyaan saya, Ustadz, ayah saya sering sekali minta pulang ketika dirawat di rumah sakit, tapi ketika sakitnya kambuh minta dirawat lagi di RS, dan anak-anaknya tidak menuruti permintaannya karena minta pulang, karena anaknya tahu ayah saya masih dalam pengobatan, belum pulih. Ayah saya merasa anak-anaknya tidak nurut dan tidak cinta kepada orang tuanya, dan ayah saya sering sekali marah-marah. Mohon nasihatnya Ustadz agar lisan saya selalu terjaga, terutama ketika menghadapi ayah saya yang sedang sakit, suka marah-marah. Semoga Allah memudahkan Ustadz dan menjawab pertanyaan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallah. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dan menjaga orang tua kita. Dan itu hal yang sangat penting, karena tidak mudah bagi kita menghadapi orang tua yang sedang sakit, sebagaimana tidak mudah bagi ayah kita dalam menjalani hal ini. Tidak mudah bagi ayah kita dalam menjalani hal ini.
yang perlu kita tanamkan bersama-sama bahwa setelah minta tolong sama Allah, yang harus kita temukan yang berikutnya adalah membangun empati dan berusaha memahami rasa sakit yang ayah kita alami, gitu loh, biar kita bisa ngerti. Sakit kanker itu benar-benar menyakitkan, dan semoga Allah jaga kita semua. Alhamdulillah afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaq tafdila. Jadi kita tahu bahwa kondisi ayah kita benar-benar nggak normal, dalam arti sakitnya minta ampun, dan itu bisa mematik dan memicu banyak hal, termasuk emosi. Jadi kita yang sedang sehat dan itu harus banyak-banyak ngalah, harus banyak-banyak ngerti, harus banyak-banyak kasih udzur. Jadi bangun sifat itu, dan itu yang kita bahas di bab ini kan, kepekaan dalam membaca situasi. Lalu yang berikutnya, kita tahu kaidah kita harus nurut sama orang tua selama tidak haram, selama tidak haram. Kita harus nurut kepada orang tua selama tidak haram. Itu kaidah kan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dalam surat Al-Isra 23. Dan Allah perintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan berbuat baik, berbakti kepada orang tua, nurut kepada orang tua. Dan nurut kepada orang tua itu diperintahkan selama tidak haram. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat. Itu poin yang pertama. Jadi tinggal kita lihat, hadirin sekalian, apakah ini maksiat dan ini haram atau tidak. Mengetahui ini haram atau ini maksiat, maka kita harus kembali kepada hukum berobat. Dan perlu kita ketahui bahwa hukum asal dalam berobat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan ini juga dikatakan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami, bahwa al-aslu fi tadawi, hukum tadawi amrun masyru'. Hukum asal berobat adalah disyariatkan. Jadi sesuatu yang disyariatkan. Namun ketika ulama menyatakan demikian, lakin takhtalifu ahkamu tadawi bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Namun ulama mengatakan, tapi setelah itu ada perbedaan hukum, ada perbedaan dalam hukum-hukumnya sesuai dengan perbedaan kondisi dan personnya. Jadi perbedaan kondisi dan personnya itu yang harus kita camkan. Tapi secara garis besar gitu, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum berobat itu mubah, sebagaimana ini keterangan mayoritas para ulama. Ini dijelaskan oleh Ibn Abdul Bar. Dan para ulama yang lain. Dijelaskan juga oleh Ibnul Hajj dalam Madkhal, bahwa hukumnya mubah. Jadi ini keterangan mayoritas para ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya disunahkan. Dan ini di antaranya mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa hukumnya disunahkan atau istihbab. Dan ini pandangan mayoritas para ulama klasik, para salaf, sebagaimana juga dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan lain-lain. Jadi di istihbab atau disunahkan. Maka itu
ketika mereka ulama kita rahimahumullah atau hafizahum mengatakan bahwa disyariatkan, lalu mereka secara hukum asal berbeda dengan atau berbeda dalam ini disyariatkan mubah atau apa? Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan istihbab. Maka pada dasarnya, dan begitu juga pengobatan kan tidak, artinya gini loh hadirin, ketika seorang tidak mau ke rumah sakit, itu kan bukan, itu kan beda kalimat dia tidak mau diopname dengan dia tidak mau mengobati penyakitnya, itu dua kalimat yang sama apa tidak? Enggak, karena dan itu tidak ada talazum gitu loh. Orang yang tidak mau diopname berarti dia tidak mau berobat, kan bukan ke sana. Karena berobat ada banyak cara ya, selama tidak haram. Tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Metodologi berobat itu banyak gitu. Oleh karena itu pada dasarnya seseorang tidak bisa dipaksakan, karena hukum asalnya sebagaimana kita katakan tadi, seorang tidak bisa dipaksakan. Hanya saja perlu kita ingat, sebagian ulama memberikan pengecualian, kecuali jika kalau dia tidak berobat bisa memudaratkan pihak lain, misalnya penyakit menular. Saya nggak mau berobat. Iya, kalau Anda nggak berobat nanti nularin si A, si B, si C. Maka ulama mengatakan wajib berobat. Wajib berobat. Atau bisa menghancurkan dirinya sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian bawa diri kalian kepada kebinasaan. Jadi cukup kompleks masalah ini. Perlu dilihat bagaimana kondisi ayah kita dan biasanya butuh kondisi spesifik. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi intinya sekali lagi kita harus nurut kecuali maksiat, dan sekali lagi pada dasarnya kita nggak bisa memaksakan orang, karena hukum asalnya kalau nggak mubah itu atau mustahab sebagaimana keterangan banyak para ulama. Namun dalam kasus-kasus tertentu baru bisa masuk ke hukum wajib sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Dan kalau sudah wajib maka ya harus, karena kalau wajib nggak dikerjakan maksiat atau bukan maksiat. Maksiat itu definisinya apa sih? Meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Allah ta'ala ini bisa disampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.